Halo guys, jumpa lagi bersama kami di channel Abil Virgo, channel yang sangat spektakuler. Kebetulan sekarang ada orang yang mau nambah lagi, dan saya keinget ingin bikin video tentang tambal ban tip-top lagi. Dan tadi proses pembukaan bannya lupa kerekam. Sekarang udah mulai pengisian angin untuk mengetahui di mana letak kebocorannya. Dan saya sekarang nggak pakai media rimbangan atau tidak memakai air untuk dirimbang seperti tambal ban yang lainnya, tapi saya biasa meraba dan mendengarkan di mana letak angin yang keluar dari lubang kebocoran dari ban itu sendiri. Dan setelah sudah ditemukan mana yang bocor, kita lepas anginnya supaya kita berlanjut ke proses pengerokan. Tapi di sini saya ngeroknya sudah pakai ini ya, gerinda angin, jadi nggak pakai gergaji lagi, akan lebih mudah dan akan lebih cepat pakai gerinda angin. Memang kadang kalau yang perhitungan kayaknya tuh jadi banyak buang angin dari kompresor buat jalanin atau mengaplikasikan kerokannya ini. Cuman kalau menurut saya biar we lah, yang penting mah ngeroknya lebih cepat. Cuman di sini saya anginnya kurang gede deh kayaknya. Karena kalau pakai gerinda angin ini harus angin di tabungnya itu skalanya besar. Kalau skalanya kecil ya sudah pasti dia akan lebih lamban, proses pengerokannya tuh agak lambat lah gitu. Aduh, susah banget ngomongnya, ribet. Nah, kalau udah kalau belum cukup, kerokannya belum cukup kasar, ya baiknya anginnya diisi dulu. Kalau ini saya nanggung aja ini, terus dikeruk dulu, terus pelan-pelan lah. Kerokannya sudah cukup, kita ukur dulu pakai karet tuh, cukup enggak. Kalau udah cukup ya udah lanjut lem, tapi kalau belum cukup kita tambahin lagi sedikit lagi sampai bener-bener. Kalau bisa mah lebihin dikit gak apa-apa daripada kurangin dikit. Karena kalau kurangin ngeriknya nanti bisa lepas lagi, tapi kalau kelebihan ya nggak apa-apa lah, bagus dilebihin. Nah, kita ukur lagi tuh kan, mending udah kelebihan. Kalau udah ini dibersihin pakai tangan, pakai koas, pakai jarit, pakai apapun lah bisa. Setelah dirasa cukup ya kita mulai proses pengeleman. Ya, lemnya harus khusus dari ini ya, dari karet tempelnya itu base pad ya. Aku pakai yang kayak odol ini, kita ratakan, diguer-guer. Kalau bisa jangan pelit lemnya, lebih banyak nggak apa-apa, yang penting jangan kurang. Setelah itu diamkan sampai lemnya mengering. Nah, sambil nunggu lemnya kering, kita bisa buang kotoran yang ada di dalam si ban motornya itu. Kita ketok-ketok pakai cungkil, terus kita sekalian cari-cari pakunya biar ketahuan apa kena paku atau cuma tadinya kurang angin. Karena ngaruh ya, kalau kurang angin juga nanti kalau kena kejulukan atau kena paku itu langsung nancep. Nah, ini pakunya nih, ternyata kena paku. Kalau bocoran di bawah pasti kena paku tuh, panjang banget ya pakunya. Kita copot dan kita periksa lagi.
muter lagi, ternyata sudah selesai. Udah nggak ada punya, cuma satu karena bocornya juga cuma satu. Lalu kita cari yang tadi bekas dilemnya udah kering. Setelah kering kita proses menempelkan si karetnya itu yang dari basepad punya juga. Nah kalau kita nggak kelihatan, kita bendet guys, kita pencet dari bawah ban, maka akan kelihatan bekas yang lubangnya tadi. Nah, setelah itu baru tarik plastik dari bawah karet basepadnya, kita tekan-tekan sedikit, lalu kita roller pakai rollernya ini. Nah kita kayak ini slender gitu, kita roller terus sampai dikiranya sudah merata, baru kita pastikan bahwa karetnya ini sudah maksimal nempelnya. Nah setelah itu kita pastikan lagi ya, jangan terburu-buru. Lalu kita masukkan lagi ventilnya ke dop. Bisa dikompol lagi atau tidak, tapi saran saya sih kalau mau biar pelanggan gak kecewa, kita kompol lagi aja buat mastiin bahwa tambalannya udah benar-benar rapet dan tidak bocor lagi. Kita cari lagi, jangan sampai ada lubang yang lain. Biasanya gitu, kalau nggak dipastikan lagi, biasanya di tempat ini sudah yang bocornya udah rapat, di tempat lainnya ada yang bocor lagi juga. Disangkanya kita namanya nggak benar, padahal cuma kesalahan itu aja. Maka dari itu kita harus benar-benar pastiin sebelum dipasang ban luarnya itu, ban dalamnya itu ke dalam, maka kita pastikan bahwa bannya sudah benar-benar normal kembali. Nah ini proses pemasangan dop ke pelek ya. Banyak cara, cuman saya biasa pakai cukit biar lebih cepat dan lebih ringan. Tangan satu boleh, pakai kaki juga boleh, didengkek gitulah pokoknya, supaya si kitanya tuh tangannya bisa masukin dop lebih leluasa lagi, nggak usah rogo-rogo tangannya sakit. Kadang-kadang tangannya itu kejepit sama bannya kalau kita nggak pakai cukit. Makanya saya dari dulu kalau masukin dop pakai cara ini, lebih enak, lebih praktis. Kecuali ketemunya sama ban-ban yang susah, yang keras itu, biasanya dicukit kayak gini tuh bakalan susah banget. Kalau ini termasuknya masih enak sih, walaupun awalnya juga agak susah, cuman masih bisa lah gitu buat masukin dop. Nah setelahnya itu kita masukin semua sampai benar-benar ban dalamnya itu masuk rata dan dengan benar lah posisi bannya itu harus benar-benar, jangan kelipet-lipet. Nah diusahakan juga si dopnya itu lurus. Nah setelah itu kita tinggal pencet-pencet aja, pencet sampai bannya kurang lebih setengah masuk kan, atau sisain dikit aja nggak apa-apa kalau tenaganya kuat. Kalau nggak kuat ya pakai cukit aja, ambil sedikit demi sedikit, jangan terlalu ngoyo buat, kalau terlalu banyak juga bakalan merusak ban, atau gitu tuh tenaganya bakalan lebih keluar banyak dan lebih capek sih. Kalau menurut saya sih sedikit-sedikit aja, pelan-pelan aja, yang penting ban luarnya itu masuk semua gitu sih, juga biar nggak ngerusak pelek juga gitu. Nah kalau udah dimasukin semua, pastikan si dopnya itu
lurus biar ngompanya itu nggak susah. Nah baru deh kita pencet-pencet sedikit ya kan. Kalau dopnya itu keras berarti dalamnya itu masih ngeganjel. Tuh kita mainin dopnya. Kalau bisa pertama itu bautnya jangan, nah kita pasang dopnya itu baut 12 nya itu jangan terlalu masuk semua dulu. Kalau udah dipencet udah bisa membal itu baru kita kencengin bautnya. Nah setelah itu kasih ventil, terus kencengin ventilnya, terus kalau bisa dipencetin lagi sampai rata, pencetin lagi, saya muter. Nah biasanya saya kalau ban motornya itu pakai pelek racing, saya kasih sabun, air sabun, atau bisa juga pakai oli bekas, tinggal terserah kalian lah. Saya juga kadang-kadang pakai oli, kadang-kadang pakai sabun. Cuma biasanya kalau pakai sabun, kalau pas diisi angin itu kadang-kadang angin yang sisa-sisanya itu kadang-kadang bikin busanya banyak. Takutnya kalau yang nggak biasa disangkanya bocor lagi, padahal enggak, itu mah air sabun, angin yang keluar aja gitu. Kalau pakai oli biasanya lebih lebih lengket lah. Kalau kebanyakan tuh suka ngelecet-lecet kayak gitu, kotor. Kalau pakai sabun lebih bersih, cuman ya itu kadang-kadang suka ada bagian-bagian angin yang keluar lewat dop atau lewat sisi-sisi ban, itu busanya itu bakal menggelembung-gelembung gitu, kayak gini tuh, misalkan kayak yang di bawah ini tuh kan, itu merukus-merukus kayak gitu, disangkanya mah bocor lagi, padahal mah enggak. Nah kalau itu tujuannya sabun atau oli itu buat agar si ban luarnya itu tali airnya sama rata, karena tali airnya itu nggak sama, ada yang masuk ada yang enggak. Oke, sampai segini aja dulu. Terima kasih udah menonton sampai habis selesai. Mantap.